Pemirsa, dunia sedang menatap Washington DC saat Donald Trump resmi membuka KTT Perdana Board of Peace pada 19 Februari 2026. Rezim Presiden Trump mengklaim telah mengamankan komitmen dana rekonstruksi Gaza sebesar lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Arena diplomasi ini berlokasi di Donald J. Trump Institute of Peace yang menjadi simbol baru arsitektur perdamaian versi Gedung Putih. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas nasib jalur Gaza serta pengiriman ribuan personil stabilisasi. Pasukan ini direncanakan mendapatkan otorisasi PBB untuk membantu pembentukan kepolisian lokal di wilayah konflik. Trump sendiri berusaha untuk menunjukkan bahwa inisiatifnya ini memiliki daya dorong finansial dan juga militer yang konkret. Apakah benar demikian? Mari simak ulasannya dalam Diplomasi Indonesia Kawal Hak Bangsa Palestina. Kita lihat ke slide yang pertama. Pemirsa, pembentukan dewan ini sebenarnya telah mendapatkan dukungan resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana perdamaian yang diinisiasi oleh Trump. Meskipun gencatan senjata sudah berlaku sejak Oktober lalu, namun violation atau pelanggaran di lapangan tetap dilaporkan terjadi secara masif. KTT ini sebenarnya secara ideal diharapkan untuk menjadi titik balik untuk mengakhiri konflik berdarah antara Israel dengan Hamas. Delegasi dari lebih dari 20 negara, termasuk sejumlah kepala negara diperkirakan atau sudah hadir dalam agenda monumental ini, di mana Trump juga menyebut bahwa komitmen pendanaan dan juga ribuan personil adalah bukti keseriusan dari anggota Board of Peace. Nah, kita sedang melihat ya bagaimana sosok Trump menyuntikkan logika transaksional ke dalam resolusi konflik di kawasan Timur Tengah. Tapi mengapa sejumlah kekuatan global dan juga sekutu tradisional Barat justru memilih untuk absen dalam panggung perdamaian ini? Nah, komposisi keanggotaan Board of Peace menunjukkan perpecahan tajam antara blok pendukung Trump dan juga sekutu tradisional Barat. Negara besar seperti kita lihat lebih detail, seperti misalnya Perancis, kemudian juga ada Jerman, Inggris, dan juga Spanyol secara tegas menolak undangan untuk bergabung. Dan mereka disebutkan bahwa khawatir inisiatif ini akan melemahkan peran PBB dan bisa bersikap bias terhadap kepentingan Israel. Rusia melalui Kremlin juga memastikan tidak ada pejabat yang hadir dalam pertemuan perdana di Washington tersebut. Bahkan Paus Leo XIV menolak kursi di dewan ini dengan menegaskan bahwa krisis di Gaza seharusnya ditangani oleh balik lagi adalah tugasnya PBB. Vatikan tetap pada posisi yang hanya mengikuti badan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa atau United Nations. Di sisi lain kekuatan Timur Tengah seperti misalnya Turki, kemudian Mesir, Arab Saudi dan juga Qatar dan juga Israel sendiri sudah resmi bergabung. Israel mengirim Menlu Gideon Sa'ar untuk mewakili kepentingan mereka dalam KTT ini. Pakistan juga hadir sebagai satu-satunya wakil Asia Selatan yang masuk ke dalam lingkaran perdamaian Trump. Dari Eropa Timur ada sejumlah negara seperti misalnya ada Hungaria, kemudian ada Bulgaria, ada Kosovo dan juga Albania yang telah bergabung sebagai anggota dewan. Uni Eropa sendiri hanya mengirimkan pengamat karena memang masih memiliki banyak pertanyaan begitu menjadi observers terkait dengan piagam dewan ini. Nah, kita melihat adanya polarisasi diplomasi di mana logika perdamaian Trump hanya akan diterima oleh sebagian kelompok pemirsa. Lalu bagaimana Indonesia yang akhirnya memilih untuk hadir di tengah keraguan sejumlah negara Barat terhadap keberadaan atau tujuan dari Board of Peace ini? Nah, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sendiri kan pasti pemirsa sudah juga lihat informasinya sudah beredar hadir secara langsung dalam KTT Perdana ini sebagai wakil negara berkembang dengan populasi muslim terbesar. Kehadiran Presiden Prabowo di Washington dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa suara negara berkembang terwakili secara adil. Selain isu Gaza, Prabowo sendiri kan juga tengah menyelesaikan negosiasi tarif penting antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Komisi 1 DPR RI menyatakan akan mengawal ketat hasil tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia dalam forum ini, di mana Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia jangan hanya bersifat simbolik. DPR ingin memastikan bahwa agenda perdamaian global dan juga hak bangsa Palestina tetap menjadi prioritas utama pemirsa. Indonesia sendiri menyatakan tetap berkomitmen pada visi solusi dua negara dan juga penghormatan terhadap hukum internasional dalam Board of Peace. Dan Dave Laksono sendiri juga menyoroti bahwa Palestina sendiri belum bergabung atau tergabung dalam Dewan Perdamaian Bentukan Amerika Serikat ini. Hal ini menjadi tugas diplomasi Indonesia untuk mendorong ruang dialog yang lebih inklusif bagi semua pihak. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum tiba di Gedung Putih pun sebenarnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono juga sudah terlebih dahulu melakukan pertemuan hangat dengan wakil Palestina untuk PBB Riyad Mansur di New York pada 16 Februari. Pertemuan ini sendiri dilakukan untuk mempertegas bahwa dukungan Indonesia
terhadap Palestina tidak akan pernah berubah di tengah dinamika diplomasi bersama dengan Donald Trump. Indonesia tetap berdiri kokoh pada prinsip solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan juga berkelanjutan. Nah, komitmen Indonesia dalam mendukung agenda perdamaian global ini harus membawa manfaat strategis bagi kepentingan nasional sendiri ya. Forum BOP menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pelopor perdamaian dunia di tengah gejolak geopolitik. Nah, kita sedang memainkan peran sebagai jembatan diplomasi di antara inisiatif Trump dengan prinsip piagam PBB. Sebenarnya ada kritik tajam yang mulai bermunculan terkait dengan penyelenggaraan dan juga tujuan dari KTT Board of Peace ini atau BOP ini. Karena memang aneh begitu ya, tidak mengundang pihak Palestina secara langsung padahal Palestina adalah salah satu sisi yang berkonflik. Banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah forum perdamaian membahas nasib jalur Gaza tanpa kehadiran perwakilan dari wilayah tersebut atau wilayah terkait. Nah, hal ini memicu keraguan global mengenai inklusivitas dan juga kenetralan dari Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump ini. Realitas di lapangan pun masih menunjukkan perdarahan saat lebih dari ribuan warga Palestina tewas dan juga terluka oleh serangan dari pasukan Israel sejak gencatan senjata pada bulan Oktober lalu. Meskipun Trump memang menjanjikan dana rekonstruksi lebih dari 5 miliar dolar, namun ketiadaan pihak yang berkonflik di meja runding tetap menjadi pertanyaan besar. Indonesia harus memastikan bahwa setiap keputusan di BOP tetap selaras dengan piagam PBB dan juga visi dua negara yang merupakan value dari Indonesia. DPR RI melalui Komisi 1 pun berkomitmen untuk mengawal hasil KTT ini agar partisipasi Indonesia tidak bersifat simbolik semata. Dave Laksono menegaskan bahwa suara negara berkembang harus terwakili secara adil untuk menjaga stabilitas dunia. Kita tetap menyuarakan pentingnya keadilan dan juga penghormatan terhadap hukum internasional termasuk hak penuh bangsa Palestina. Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza mulai dari bantuan kesehatan hingga rekonstruksi. Nah, komitmen ini adalah bentuk nyata dari dukungan Indonesia yang sudah teruji oleh wakil Palestina Riyad Mansur. Peran konstruksi Indonesia sendiri diharapkan mampu menutupi celah kekurangan legitimasi dalam forum yang digagas oleh Gedung Putih tersebut. Tetapi apa yang sebenarnya menjadi akar dari bisa dikatakan kesetiaan ideologis Indonesia yang begitu keras terhadap Palestina sejak era Bung Karno? Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Nah, pemirsa, mungkin ini yang nggak banyak orang tahu ya. Dukungan Indonesia terhadap Palestina bukanlah produk baru atau produk yang terjadi beberapa tahun terakhir, melainkan warisan ideologis dari pernyataan ikonik Bung Karno pada tahun 1962, di mana Bung Karno menegaskan bahwa selama Palestina belum merdeka, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Janji politik ini menjadi landasan abadi yang terus dipegang teguh oleh setiap rezim pemerintahan Indonesia. Komitmen ini sering disebut sebagai utang sejarah karena Palestina adalah salah satu secara informal yang tercepat untuk mendukung kemerdekaan negara Indonesia. Untuk diketahui pada tahun 1944 misalnya begitu, dari Mufti Besar Palestina Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini sudah menyuarakan dukungan setahun sebelum proklamasi 1945. Solidaritas inilah yang kemudian menggerakkan negara-negara Arab di Liga Arab untuk segera mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, Bung Karno membayar dukungan tersebut dengan tindakan berisiko yang cukup tinggi, seperti misalnya salah satunya adalah menolak visa dari kontingen Israel pada Asian Games 1962 di Jakarta. Akibatnya waktu itu Indonesia terkena skorsing dari IOC. Namun Bung Karno justru membalasnya dengan membentuk Ganevo sebagai tandingan. Bahkan timnas sepak bola kita pernah menolak bertanding lawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958 demi menjaga prinsip anti-kolonialisme. Kesetiaan ideologis ini membuat Indonesia memiliki tempat yang istimewa di hati rakyat Palestina hingga hari ini. Dan hubungan timbal balik atau balas budi historis inilah yang menjelaskan mengapa diplomasi kita begitu keras di PBB terkait dengan isu Palestina. Saat Presiden Prabowo hadir di Washington, harapannya Prabowo tidak hanya membawa agenda ekonomi tapi juga membawa amanah konstitusi sejarah bangsa. Tapi apakah memang komitmen Indonesia berkontribusi ke dalam 5 miliar dolar Amerika Serikat dan juga pengiriman personil stabilisasi cukup untuk menghentikan perdarahan atau apa yang terjadi di Gaza? Ya pemirsa, data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat ribuan warga Palestina tewas oleh pasukan Israel sejak gencatan senjata Oktober lalu. Di sisi lain pihak Israel menyatakan ratusan tentaranya tewas akibat serangan militer dalam periode yang sama. Realitas berdarah di lapangan ini menjadi tantangan besar bagi pasukan stabilisasi yang
akan dikirimkan oleh Board of Peace. Trump sendiri menjanjikan pengiriman ribuan personil untuk mendukung stabilitas dan juga pembentukan kepolisian lokal di wilayah kantong tersebut. Pasukan ini harus mampu menavigasi di tengah saling tuding pelanggaran kesepakatan yang terus terjadi antara Israel dengan Hamas. Dana 5 miliar dolar Amerika Serikat yang digelontorkan akan fokus pada rekonstruksi infrastruktur dan juga bantuan kemanusiaan. Board of Peace berusaha untuk menciptakan mekanisme perdamaian yang bersinergi dan juga memperkuat upaya yang tengah dilakukan oleh PBB. Komitmen dari negara-negara seperti Mesir, Yordania, dan juga Qatar sangat krusial karena kedekatan geografis dan juga politis mereka, di mana pasukan stabilisasi ini direncanakan menjadi bantalan untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut di masa depan. Keberhasilan Board of Peace akan sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk menjaga kenetralan di tengah kecurigaan bias terhadap Israel. Rekonstruksi Gaza sendiri membutuhkan jaminan keamanan total agar dana miliaran dolar tersebut tidak menjadi sia-sia akibat perang lanjutan. Kita sedang melihat apakah logika keamanan versi Trump ini bisa diterima oleh warga Gaza yang sudah terlalu lama menderita. Namun apakah Board of Peace ini adalah menjadi solusi perdamaian sejati atau hanyalah alat diplomasi untuk menggeser dominasi PBB? Sebenarnya kan kritik terhadap Board of Peace semakin kencang karena dinilai berpotensi untuk melemahkan peran tradisional PBB dalam menangani konflik internasional. Sejumlah pihak mengkhawatirkan bahwa dewan ini hanya akan menjadi perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, di mana absennya kekuatan Eropa Barat dan juga Rusia yang kita sudah lihat tadi menunjukkan bahwa kurangnya legitimasi global terhadap inisiatif Trump ini. Pemerintah Indonesia pastinya harus tetap waspada agar keikutsertaan kita tidak hanya menjadi justifikasi bagi agenda sepihak Amerika Serikat, di mana sekali lagi DPR menegaskan bahwa Indonesia harus terus menyuarakan pentingnya keadilan dan juga penghormatan terhadap hukum internasional. Perdamaian yang adil hanya bisa tercipta jika seluruh pihak, termasuk Palestina, diberikan ruang dialog yang setara. Dana 5 miliar dolar Amerika Serikat adalah angka yang besar, namun perdamaian tidak bisa dibeli hanya dengan rekonstruksi fisik. Tanpa solusi politik, Board of Peace harus membuktikan bahwa mereka bisa bersikap objektif dan tidak hanya mengamankan posisi pihak di wilayah kantong Gaza. Kesuksesan Dewan ini akan menjadi warisan diplomasi Trump, namun kegagalannya akan memperdalam krisis kepercayaan global. Dan pada akhirnya, pemirsa, hasil dari KTT Board of Peace ini akan menjadi bukti nyata, bukti empiris. Apakah memang agenda perdamaian baru ini apakah akan efektif atau tidak? Indonesia akan terus memantau perkembangan stabilisasi di Gaza dan juga terus berkontribusi terhadap apa yang terjadi di Gaza lewat kehadirannya di Washington DC, dan kepentingan nasional juga harus tetap dijaga. Perdamaian di Gaza kini memiliki label harga 5 miliar dolar Amerika Serikat, namun biaya untuk legitimasi moralnya masih jauh lebih tinggi.